Ikutlah aku. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, namun engkau ikutlah aku." Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Kata penutup, dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang penampakan Yesus ketika para murid kembali menjadi nelayan di Galilea. Petrus ditampilkan bersama dengan murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Petrus mengawali kisah dengan bertanya, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Yesus menjawab, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, namun engkau ikutlah aku." Jawaban ini bermakna bahwa kesaksian Yohanes yang dituangkan dalam tulisan Injil, surat-surat, dan kitab Wahyu akan hidup sampai Yesus datang pada akhir zaman. Sebab langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius bab 24 ayat 35. Selanjutnya, Yesus meminta kita untuk tidak iri hati dan dengki kepada sesama. Sebab kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Roma bab 12 ayat 6. Yesus menegaskan agar Petrus melanjutkan misi yang ia terima dari Bapa, yaitu melakukan pelayanan agar gereja tumbuh dan berkembang. Penulis mengalami betapa tidak mudah membangun gedung gereja di tengah situasi sebagai minoritas. Umat gereja Santo Barnabas Paroki Pamulang selama 15 tahun mengadakan ibadat dengan menumpang di SD Mater Dei. Kisah heroik untuk mendapatkan izin pembangunan gereja harus menghadapi situasi seperti yang digambarkan Romo Julius Priyanto SY dengan istilah wani getih. Artinya bertaruh nyawa menghadapi penolakan dari yang berwenang, demonstrasi, bahkan ancaman penculikan. Namun usaha pelayanan dengan sungguh disertai tekun berdoa, puji Tuhan dapat mewujudkan gereja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma bab 8 ayat 28.
Gereja Pamulang di bawah pimpinan Romo Petrus Ciptonugroho SY sekarang sudah ber-AC dan selesai merestorasi Taman Nigantara Edupak, sebuah karya pastoral untuk sarana beraktivitas dan berekspresi bagi umatnya. Gereja juga memfasilitasi kehadiran masyarakat yang heterogen dan bebas dari batas primordial melalui program Rabu Berkat, Halal Bihalal, pendidikan paket C, karya pemancingan, dan peternakan. Mari mentransformasi diri menjadikan pelayanan sebagai sikap hidup dalam keseharian kita, sehingga orang lain dapat melihat Kristus berkarya di dalam diri kita. Niscaya melalui cara tersebut akan memberikan kontribusi positif tumbuh dan berkembangnya gereja. Doa. Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami bisa melakukan pelayanan secara totalitas dengan sepenuh hati. Mampukan kami memberikan buah secara jasmani dan rohani kepada sesama, sehingga gereja tumbuh dan semakin besar. Amin.